Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 16 April 2022 dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat 22. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat 22. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa segenap kehidupan kami, mensyukuri kasih setia-Mu dalam seluruh hidup kami. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami, sehingga kami tidak hanya membaca firman-Mu, kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Ayub pasal 14 ayat 1 sampai ayat 22 berbunyi, setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandangan-Mu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandangan-Mu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun Engkau menghitung langkahku, Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan Kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah Kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Datang kepadanya. Datang kepadanya. Memikirkan makna kehidupan tentu membawa manusia untuk lebih arif dan bijaksana dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Ungkapan makna kehidupan oleh Ayub dinyatakan secara jujur di hadapan Tuhan.
tentang hidup yang begitu singkat, yang oleh Ayub digambarkan seperti bunga yang berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang yang hilang lenyap. Ayat 2 bacaan ini. Ayub sungguh sadar akan kondisi seperti ini yang disebabkan oleh dosa. Ayat 4 bacaan ini. Tidak ada yang lebih besar dari kedaulatan Allah atas semua itu. Ayat 5 bacaan ini. Serta penghakiman dari Tuhan bagi manusia yang berdosa. Ayat 18 sampai ayat 22. Dalam ungkapan hati yang begitu dalam ini, Ayub sungguh optimis dalam menghadapi pergumulan, bahkan dalam menghadapi kematian. Di ayat 14b dikatakan, "Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku." Tentu pengharapan Ayub lahir dari keyakinan pada Allah yang akan mengampuni dosa dan kesalahannya di ayat 16 dan ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, seperti Ayub, sangatlah penting bagi kita untuk melakukan refleksi kehidupan, refleksi diri di hadapan Tuhan, untuk memaknai arti kehidupan yang Tuhan perkenankan kita jalani, baik secara pribadi pun dalam persekutuan yang Tuhan perkenankan, sehingga kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan, sehingga kita belajar untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan dan senantiasa datang kepada Tuhan. Jika kita renungkan di hadapan Tuhan, siapakah diri kita? Tentu tiba pada pemahaman serta tiba pada kesimpulan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan, karena itu sangat penting hidup di jalan Tuhan, sangat penting hidup menurut kehendak Tuhan, sangat penting untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Bahkan memohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam hidup karunia Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat atas mengampuni kesalahan dosa manusia. Tuhanlah yang berkenan atas semuanya itu. Seperti Ayub yang datang kepada Tuhan, seperti Ayub yang merenungi kehidupan yang Tuhan perkenankan baginya dalam pergumulannya, dalam seluruh tingkah langkahnya, kita pun hendaknya merenungkan hidup ini, sehingga kita pun tiba pada pemahaman untuk memahami bahwa hanya Tuhan tempat kita bernaung, hanya Tuhan untuk meminta perlindungan bagi kita. Tentu kita sepakat seperti Ayub bahwa hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini sangat sebentar. Mari kita mengisi hidup ini dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengisi kehidupan ini dalam penyerahan kepada Tuhan, sehingga hidup tidak berlalu begitu saja. Kita datang dalam kesungguhan di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk memberkati kita. Seperti syair dalam Kidung Jemaat 392 ayat 3 yang mengatakan, "Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku dipilihnya anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya." Tentu tak ada kehidupan yang lebih baik selain memuji Yesus, selain berserah kepada Yesus, karena Dia telah memberikan keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya. Karena itu mari kita hidup kepada Yesus, mari kita mengarahkan hati hanya padanya saja, dan terus memujinya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati firman ini. Kiranya Tuhan menyempurnakannya dalam seluruh hidup kami, sehingga kami diperkenankan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami pun belajar seperti Ayub,
untuk merenungi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, sehingga kami belajar untuk datang kepada Tuhan, kami belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Dalam doa kami pada saat ini, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk disertai oleh Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, baik kami secara pribadi, baik kami dalam persekutuan di tengah-tengah jemaat, baik kami dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Engkau perkenankan bagi kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita, mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan atau beban yang berat, bahkan berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena hal-hal tertentu. Biarlah ya Tuhan Engkau menyempurnakan sukacita kami, dan biarlah dalam seluruh kehidupan kami Engkau menyertai kami. Sehingga janganlah Tuhan membiarkan kami sedetik pun jauh dari Tuhan. Arahkanlah kehidupan kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Biarlah damai sejahtera senantiasa kami rasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan biarlah ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu senantiasa Tuhan nyatakan bagi pemerintah kami, boleh memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk memaknai kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, sehingga kami belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami datang kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menghayati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Teruslah berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja.